Halo guys, setelah sebelumnya kita melihat aksi brutal trio kanibal Odds bersama ayah mereka di kota kecil Fair Lake saat Halloween, kini kita akan melihat aksi pembantaian mereka lagi yang langsung berfokus di tempat tinggal mereka sendiri, yaitu di hutan Virginia Barat. Bagaimana aksi gila mereka kali ini? Semuanya akan diungkap di film Ronson 2003 yang melanjutkan cerita sebelumnya. Dan ini dia alur cerita Ronson berdasarkan timelinenya part 3. Di awal cerita, kita diperkenalkan dengan seorang mahasiswa kedokteran bernama Chris Flynn. Dia sendiri sedang buru-buru di jalan Grand Prairie County untuk menghadiri sebuah wawancara jam 7 malam nanti. Namun, tiba-tiba jalanan macet. Karena nggak bisa menunggu, dia pun memutar untuk mencari jalan. Setelah menuju jalan lain, dia melihat banyak mobil berserakan di tempat pom bensin. Karena HP-nya mati, dia pun turun untuk bertanya ke seseorang penjaga apakah di situ terdapat telepon umum. Dan si penjaga itu adalah Maynard Odets, ayah dari trio kanibal yang sudah kita ketahui guys. Saat mencoba menggunakan telepon, Chris bilang, telepon itu sudah rusak dan tidak bisa dipakai. Apakah kamu memiliki yang lain? Maynard bilang, ada, cuman masih jauh. Chris bilang, tidak terlalu jauh kan? Soalnya, saya sangat butuh. Saya harus tiba pukul 7 malam nanti di acara saya. Maynard memberikan rute jalan potong untuk menuju ke jalan tol. Dan Chris pun melewati jalan potong itu sambil berpesan kepada Maynard untuk selalu menjaga diri. Setelah dia jalan, Maynard bilang, kamulah yang harus menjaga dirimu. Di jalan, Chris pun menuju hutan yang tidak pernah dia lewati sebelumnya. Saat itu, dia melihat ada bangkai rusa di tengah jalan. Chris tidak sengaja menabrak mobil 5 remaja yang berada di tengah jalan. Mereka adalah Jesse, Scott dan pacarnya Carly, Evan dan pacarnya Francine. Sebagian dari mereka khawatir dengan Chris, namun sebagian lagi marah karena mobil mereka yang ditabrak. Chris meminta maaf dan akan bertanggung jawab atas kerusakannya. Dia nanya, kenapa kalian memarkir mobil di tengah jalan? Francine si pemilik mobil bilang, seseorang telah menaruh kawat besi di tengah jalan dan membuat ban mereka bocor. Jesse bilang ini sebuah kesengajaan. Dia akan ke pom bensin untuk menelpon bantuan. Chris bilang telepon di sana tidak bisa digunakan. Dia baru saja melewatinya. Mereka pun terpaksa menunggu orang lewat agar bisa membantu mereka. Sambil menunggu, para remaja itu mencoba untuk menelusuri hutan. Chris juga diajak ikut dengan mereka supaya tidak pergi sebelum menyelesaikan masalah penabrakan mobil mereka. Sedangkan Evan dan Francine tetap di tempat untuk menunggu orang lewat. Sambil jalan, Chris bertanya ke Scott, apa yang kalian lakukan di sini? Scott bilang mereka sedang berkemah, namun mereka tersesat dan terjebak di jalan ini. Sambil melanjutkan perjalanan, Scott melihat ada perapian yang sepertinya dilakukan seseorang. Dia memanggil, apakah ada orang di sana? Namun, tidak ada jawaban apapun di hutan itu. Karena nggak mau ambil resiko buruk, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Evan mendengar sesuatu dari dalam hutan. Sementara Francine di dalam mobil, dia pun mencari sumber suara itu karena penasaran. Selang beberapa menit kemudian, Francine kebingungan karena Evan yang dikiranya sedang pipis tidak kembali juga. Dia pun masuk untuk mencarinya. Di situ dia melihat sebuah telinga putus yang memiliki 2 anting seperti milik Evan. Kembali ke hutan, 4 remaja itu menuju ke suatu tempat yang tidak terdapat di peta yang dilihat Jesse. Di situ terlihat sebuah rumah gubuk yang memiliki mobil rusak dan tua di halamannya. Chris mencoba memanggil orang di rumah itu untuk membantu mereka. Namun tidak ada jawaban. Dia pun mencoba membuka pintu untuk mencari tahu apakah ada telepon di rumah itu. Di dalam, mereka melihat tempat itu begitu kotor dan jorok. Terlihat juga bekas makanan yang baru saja dimakan. Itu menandakan kalau memang ada yang tinggal di rumah itu sampai saat ini. Carly yang kebelet pipis memasuki toilet di rumah itu. Namun di dalam, dia melihat ada 2 botol tumpukan gigi manusia. Sedangkan Chris melihat tumpukan botol berisi otak manusia di dalam kulkas. Jesse juga melihat kawat yang sama seperti kawat yang merusak ban mobil mereka. Setelah menyadari rumah itu bukan tempat yang aman, mereka segera berlari untuk keluar. Namun, sebelum membuka pintu, mereka mendengar suara mobil yang datang ke arah rumah itu. Mereka pun berusaha keluar melalui pintu belakang, namun tidak ada jalan keluar dari rumah itu selain pintu depan. Mereka pun terpaksa bersembunyi karena si pemilik rumah sudah membuka pintu dan masuk ke dalam. Ya, itu adalah rumah trio kanibal Odets. Mereka pulang dengan membawa mayat Francine. Teman-temannya terkejut dan tidak bisa berteriak melihat temannya yang sudah menjadi mayat. Dan mereka pun segera memutilasinya untuk dimasak. Selang beberapa jam setelah mereka tidur, 4 remaja itu secara diam-diam berusaha untuk keluar dari rumah itu.
Trio kanibal yang terbangun itu langsung mengejar dengan mobil truk mereka. Para remaja itu yang berlari terjebak di tumpukan mobil yang sepertinya masih baru dengan tumpahan darah di sekitarnya. Mereka sadar kalau ini semua pasti ulah trio psikopat itu. Mereka terpaksa bersembunyi di situ karena mendengar mobil trio itu sedang menuju ke tempat mereka. Trio itu keluar dari mobil untuk mencari mereka. Para remaja ini mencari ide bagaimana caranya agar mereka bisa mengambil mobil truk tersebut. Scott bilang salah satu dari mereka harus memancing trio itu ke arah yang berlawanan, dan yang lainnya langsung menuju ke truk dan membawanya. Saat mereka bertiga membuka mobil, mayat Evan pun jatuh dari dalam. Tidak ada waktu terkejut, mereka harus segera naik dan menyelamatkan Scott. Mereka pun cukup cepat menjalankan truk itu untuk mencari Scott. Where is he? Where is he? Are you serious? Terus membawa kencang mobil, mereka akhirnya terjebak di kubangan yang tak bisa berjalan. Mereka terpaksa keluar dan berlari mencari tempat aman. Jesse menyemangatkan Carly agar terus berjalan untuk tetap hidup, demi perjuangan kekasihnya Evan. Sambil terus berjalan, mereka bertiga menemukan sebuah tower. Mereka segera menaikinya untuk berlindung selain mencari mana tahu ada telepon di atas. Setelah di atas, mereka menemukan sebuah radio yang sepertinya bisa membuat mereka menghubungi seseorang. Namun, tidak ada jawaban saat mereka menggunakannya. Saat itu di bawah, trio kanibal Odats sedang mencari mereka bertiga menggunakan obor. Mereka bersembunyi agar tidak ketahuan. Tapi, tiba-tiba radio itu berbunyi dan berasal dari markas darurat penjaga hutan. Suara radio itu membuat trio di bawah sadar kalau mereka sedang bersembunyi di atas tower. Carly langsung meminta tolong, namun dia tidak tahu mereka sedang berada di mana. Di bawah, trio itu pun memanjat menuju ke atas. We must be north square mountain road. Yes, we copy. Just hurry, please. This is an emergency. We need help. Please. Mereka menutup rapat pintu bawah agar psikopat itu tidak bisa masuk. Setelah berhasil menghalangi trio psikopat itu, selang berapa menit mereka melihat asap yang mengarah ke atas. Ternyata mereka sedang membakar ruangan di tower itu dengan obor yang mereka bawa. Carly udah bingung aja. Dia memecahkan kaca jendela agar dia bisa melompat. Dia tidak ingin mati terbakar di tempat itu. Chris bilang itu adalah hal yang benar. Kita bisa melompat ke ranting pohon yang tidak terlalu jauh. Mereka pun mencoba melompat satu persatu. Setelah berhasil melompat, trio Odats tidak tinggal diam. Trevinger memanjat pohon itu. Sedangkan mereka bertiga berusaha berjalan melalui batang kayu untuk bersembunyi. Selanjutnya, Chris dan Jesse pun menjalankan sebuah rencana. Chris menarik sebuah ranting pohon, sedangkan Jesse memancing trio Odats untuk menuju ke arahnya. Trevinger yang mendengar itu langsung berlari menuju ke arahnya. Setelah si bungsu jatuh, kedua kakaknya pun menolong adiknya itu. Dan hal itu membuat sebuah kesempatan bagi Chris dan Jesse untuk melarikan diri. Mereka pun bersembunyi ke dalam gua di balik air terjun, dan mereka berhasil tidak ditemukan oleh trio Odats. Saat beristirahat, Jesse bercerita ke Chris kalau ini semua adalah kesalahannya. Semenjak dirinya putus dengan pacarnya, keempat temannya itu mengajak dirinya untuk berjalan-jalan agar dia menghilangkan rasa sedihnya. Sekarang dia sedih, karena mereka semua sudah tidak ada. Mendengar itu, Chris menjadi peduli kepadanya. Paginya, mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar. Setelah menelusuri hutan, akhirnya mereka menemukan jalan untuk pulang.
Saat mereka akan menuju ke bawah, tiba-tiba mereka kembali diserang. Jesse diculik. Chris melihat ada polisi yang lewat. Saat mau meminta tolong, polisi itu langsung dibunuh. What people? Dengan cepat, Chris langsung membawa mobil itu untuk menemukan Jesse. Namun, kuncinya masih sama si polisi. Dan saat itu, Sawtooth langsung menyerangnya. Chris bersembunyi di bawah mobil. Saat Sawtooth datang, Chris langsung bersembunyi di hutan. Dia menemukan kuncinya, namun dia tidak menemukan Chris. Dia pun membawa mayat polisi tadi dan segera pergi menggunakan mobilnya. Chris dengan cepat merangkak ke bawah mobil dan ikut saat dia menjalankannya. Di rumah mereka, Jesse sudah diikat dan siap untuk dibunuh oleh One Eye. Namun tiba-tiba Sawtooth datang. Mereka segera menggotong mayat polisi masuk ke dalam. Mereka langsung memutilasi polisi untuk dimakan. Saat akan membunuh Jesse, Chris yang di luar langsung membakar rumah mereka. Chris berhasil mengalahkan mereka berdua, dan segera dia membuka ikatan Jesse. Setelah berhasil mengalahkan mereka bertiga, ternyata mereka nggak mati-mati guys. Chris dan Jesse pun langsung keluar dari rumah itu. Dan saat menggunakan senapan yang dibawanya, dia langsung mengarahkan tembakannya ke arah bensin di mobil. Setelah berhasil menghancurkan rumah itu, mereka berdua pun pergi dengan membawa truk trio Odets. Di jalan, Maynard melihat kalau Chris berhasil hidup di dalam hutan itu. Dia pun menutup pintu dan bersembunyi. Nah, di adegan post-kredit, polisi yang mendapat kabar dari markas darurat penjaga hutan yang dihubungi mereka sebelumnya, datang ke hutan itu untuk menyelamatkan mereka. Polisi itu berhenti dan keluar melihat rumah yang terbakar. Dia mengecek dan menemukan mayat salah satu dari trio Odets di rumah itu. Dan dari belakang, Trevenger yang masih hidup datang dan membunuhnya. Di sini jelas berarti Trevenger masih hidup guys. Dan kedua kakaknya yang sudah terluka parah sudah jelas mati. Nah itu tadi alur cerita Wrongtune 2003 yang merupakan seri ketiga dari timeline cerita yang ada. Ceritanya belum berakhir sampai di sini guys. Karena Trevenger masih akan beraksi di seri selanjutnya. Jadi ditunggu ya.